Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Fundamentals of Physics karya Halliday Resnick, ya, extended. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang magnet setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik, ya. Kita mulai dari muatan listrik, pembahasan tentang muatan listrik, sifat-sifat gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, hingga terakhir di pertemuan sebelumnya adalah tentang sirkuit, ya, tentang aliran muatan listrik dalam sebuah rangkaian tertutup yang kita sebut sebagai sirkuit. Nah, dalam pembagian fisika secara garis besar, ya, ada 5 pembagian besar, ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang mechanics, ya, dengan segala sesuatu tentang mechanics. Kemudian kita sudah membahas tentang fluids, ya, fluida. Dan sekarang kita membahas tentang medan magnet dan medan listrik, ya. Jadi listrik magnet itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Dan nanti setelah bagian ini kita akan terus membahas tentang sifat-sifat magnet dan apa hubungannya antara magnet dengan listrik, ya. Di bagian ini saya akan sebutkan secara sekilas hubungan antara magnet dengan listrik dan akan kita perdalam pada bagian-bagian berikutnya. Hingga pada akhirnya kita akan mempelajari eh, bagian apa namanya? Ultimate form of combination electric and magnetic fields, yaitu cahaya, ya, nanti bagian berikutnya insya Allah, semoga Allah mudahkan. Oke, baik. Terkait dengan magnet ini sendiri, sebenarnya fenomena kemagnetan itu sudah diketahui oleh manusia beberapa ratus tahun yang lalu, ya, beberapa ratus tahun yang lalu orang sudah tahu tentang magnet, yaitu dengan penemuan sebuah batu bersifat bisa menarik beberapa jenis logam, dan batu itu dinamai sesuai dengan daerah tempat batu ini ditemukan pertama kali, ya. Kalau nggak salah nama daerah itu magnesia, sehingga batunya disebut sebagai batu magnet, ya. Nah, karena sifat unik magnet inilah, ya, manusia memanfaatkannya dengan berbagai macam cara, ya, sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Ya, jadi orang sudah tahu bahwa batu magnet ini bisa menarik beberapa jenis logam. Tidak semua jenis logam. Ada logam-logam yang bisa ditarik oleh magnet dan ada juga logam-logam yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Biasanya logam-logam yang bisa ditarik oleh magnet itu kita sebut sebagai logam ferromagnetik. Yang tidak bisa adalah diamagnetik atau, ya, ferromagnetik yang bisa ditarik oleh magnet, diamagnetik, dan paramagnetik yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Nah, sebenarnya yang menghasilkan magnet itu apa? What produces a magnetic field, ya. Nah, seperti halnya eh, muatan listrik, yang di sekitar muatan listrik itu ada yang namanya medan listrik. Kita tahu dari mana adanya medan listrik karena ada muatan yang lain, ya. Nah, di sini kita menggunakan analogi sebagai pendekatan untuk mempelajari sifat-sifat magnet. Karena sebenarnya sifat magnet ini mirip dengan sifat listrik. Pada saat kita membahas tentang muatan listrik, kita mengetahui adanya medan listrik di sekitar muatan listrik karena ada muatan listrik lain yang dipengaruhi oleh gaya listrik di sekitar muatan listrik yang menghasilkan medan listrik, ya. Karena itulah kita mengetahui di suatu tempat ada medan listrik pada saat kalau kita letakkan muatan uji di sana, maka muatan uji itu akan mengalami yang disebut sebagai gaya listrik.
ya, gaya yang bekerja pada muatan listrik. Begitu juga magnet. Kita mengetahui fenomena kemagnetan dari mana? Pada saat kita meletakkan sebuah benda di dekat batu magnet, maka akan terjadi yang namanya gaya magnet, ya. Sama seperti halnya gaya listrik, gaya magnet ini juga bisa saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, ya. Nah, karena itulah di sini kita sangat memungkinkan, ya kita sangat mungkin untuk mempelajari sifat magnet dengan menganalogikan dengan listrik yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, karena sifatnya mirip, ya. Nanti ke depannya juga kita akan membahas bahwa ternyata listrik dan magnet ini adalah merupakan suatu fenomena yang sama, ya. Listrik dan magnet adalah suatu fenomena yang sama yang dilihat dari sisi yang berbeda, ya, seperti satu koin punya dua sisi. Koinnya satu, tapi pada saat kita ngelihat di sini itu sebagai listrik, kita balik, nah, jadi magnet, ya. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, kenapa orang bisa menamakan ini utara selatan, ya, North and South Pole, ya, sudut apa, kutub utara dan selatan. Nah, eh, sebelum orang-orang mengetahui sifat magnet seperti para fisikawan modern pelajari, ya. Jadi orang sudah menggunakan magnet. Nah, salah satunya itu sifat magnet itu pada saat dia dibiarkan bebas, entah itu tergantung atau berada di dalam sebuah jarum yang sangat runcing sehingga batang magnet itu bisa bergerak secara bebas, leluasa. Maka uniknya adalah satu sisi dari magnet itu selalu menghadap sisi yang sama dan sisi yang lain menghadap sisi yang berlawanan, ya. Yaitu kemana? Ke arah utara dan selatan. Dimanapun mereka berada, ya, dimanapun magnet itu berada, pada saat dia diberikan bebas, maka dia akan selalu mengarah ke arah yang sama, ya, yaitu utara selatan, ya. Orang sudah menamakan kutub utara sebagai kutub utara, North Pole, kutub selatan sebagai kutub selatan sudah dinamakan terlebih dahulu. Nah, karena sifat magnet ini yang selalu menghadap ke utara dan selatan, maka dinamailah bagian magnet yang selalu mengarah ke kutub utara sebagai kutub utara magnet, dan bagian yang mengarah ke selatan bumi disebut sebagai kutub selatan bumi, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memudahkan orang menamakannya yaitu utara dan selatan, ya. Jadi eh, kira-kira seperti itu latar belakang penamaan kutub utara dan kutub selatan, karena sifatnya yang selalu mengarah ke arah utara dan selatan. Dan sejak ratusan tahun yang lalu, para pelaut itu sudah menggunakan magnet sebagai penunjuk arah, yaitu dengan menggunakannya sebagai kompas, ya, karena sifatnya itu tadi selalu mengarah ke kutub utara dan selatan. Nah, di sini ada banyak sekali, ya, kalau kita lihat bentuk magnet itu macam-macam, ya, ada magnet batang, magnet magnet ladam atau tapal kuda, silinder, magnet jarum, dan seterusnya, ya. Nah, kesamaan dari semua magnet ini, semuanya itu terbuat dari bahan yang juga mudah dibuat, juga mudah ditarik oleh magnet, ya. Seperti baja. Baja mudah ditarik oleh magnet, ya. Kalau zaman dulu batu alaminya itu batu magnesia, batu magnet itu memang sudah tersedia di alam, ya. Tapi sekarang orang bisa memproduksi magnet, ya. Dengan cara apa? Dulu waktu SD kita pernah belajar, ya. Ada beberapa cara untuk membuat sebuah logam ferromagnetik menjadi magnet, yaitu dengan cara, gimana, kita review aja sedikit, ya. Nah, misalkan kita punya logam biasa nih, kemudian kita punya batang magnet, ya, di mana ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Nah, maka pada saat kita gosokkan bagian kutub utara ini ke logam ini dengan satu arah seperti ini. Nah, satu arah, ya. Jadi bukan bolak-balik tapi satu arah. Kita di sini gosok ke sini, angkat, gosok lagi ke sini bagian utaranya, maka lama-kelamaan logam ferromagnetik ini akan berubah sifatnya dari logam biasa menjadi sifat magnet dengan kutub utaranya di sini dan kutub selatannya di sini, ya. Begitu juga sebaliknya.
kalau misalkan bagian selatannya itu digosok, ya, ini bagian selatan, kemudian digosok satu arah ke sana, maka ini jadi kutub selatan, ya, ini jadi kutub utara, gitu ya. Nah, ini cara pertama untuk membuat magnet, yaitu dengan menggosokkan magnet yang lain kepada kepada apa itu namanya, logam ferromagnetik, ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan induksi, ya. Dengan cara induksi. Ini tadi cara pertama cara gosok, ya, cara gosok. Nah, cara kedua adalah induksi, ya, induksi. Jadi pada saat di sini kita punya sebuah logam ferromagnetik yang cukup didekatkan, ya, didekatkan dengan magnet yang utara dan selatan, maka bagian yang paling dekat dengan kutub utara ini kan menjadi kutub selatan, dan yang bagian jauhnya menjadi kutub kutub utara, ya. Nah, itu cara yang kedua, cara induksi. Nah, tapi kalau cara induksi ini pada saat magnet aslinya ini dijauhkan, maka logam ferromagnetik ini akan kembali sifatnya seperti semula, menjadi logam biasa, tidak bersifat magnet lagi. Tapi kalau dengan cara gosok dia akan menjadi magnet permanen, ya. Nah, apa itu magnet permanen? Nah, nanti kan kita bahas apa yang maksudnya permanen dengan eh, biasa, gitu ya, bukan biasa, sementara, ya, permanen dan sementara. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah elektromagnetik, ya, dengan cara mengalirkan arus arus listrik. Ya, misalkan di sini kita punya sebuah logam ferromagnetik, kita eh, alirkan arus listrik seperti ini, misalkan, ya, kita kasih arus arah, ya, maka arus listrik mengalir seperti ini, ya. Nah, nanti ini kan bagaimana cara menentukan utara selatannya, ya. Ini misalkan di utara, di selatan. Nah, itu nanti akan dibahas di bab setelah bab ini, ya, insya Allah. Jadi pada saat dialiri arus listrik, dia akan berubah menjadi magnet. Tapi pada saat arus listriknya diputus, maka logam yang tadinya bersifat magnet dia akan menjadi logam biasa lagi, gitu ya. Nah, namun pada saat logam lunak ini, nama lain logam lunak itu adalah logam yang sangat mudah berubah sifatnya menjadi magnet, ya. Logam lunak istilahnya, logam ferromagnetik. Jadi pada saat logam lunak ini eh, dialiri arus listrik yang sangat besar dalam waktu yang sangat panjang, maka bisa jadi logam ini menjadi logam magnet permanen, ya. Nah, sebagaimana kita tahu juga bahwa sifat gaya magnet ini kalau ada kutub utara dan kutub selatan itu didekatkan, maka akan tarik menarik, ya, akan tarik menarik. Pada saat ada kutub utara dan kutub utara atau selatan dan selatan didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, kemudian selama berpuluh-puluh tahun para ilmuwan ini memikirkan kenapa kenapa bisa seperti ini. Nah, kenapa magnet memiliki sifat seperti itu? Nah, dengan menganalogikan eh, apa tadi, listrik, gitu ya. Kan ada bagian listrik yang paling kecil yang waktu itu kita sebagai bagian listrik yang paling paling kecil, gitu ya. Muatan listrik yaitu muatan elementer. Nah, mungkin di sini juga ada magnet magnet elementer, yaitu bagian paling kecil dari magnet yang masih bersifat sebagai magnet. Kenapa? Karena berdasarkan fakta, kalau misalkan kita punya magnet utara selatan, terus kita potong menjadi dua, maka bagian potongannya ini otomatis dia akan menjadi utara selatan, ya. Ini utara selatan. Ini kalau kita potong lagi, maka bagian yang kecil akan menjadi utara selatan, dan begitu seterusnya. Nah, berdasarkan fakta itulah maka para ilmuwan berpikir, ya, mungkin kalau misalkan nanti dibagi-bagi terus, gitu ya, seperti analogi atom, nanti akan ada bagian yang paling kecil dari magnet yang kita sebut sebagai magnet elementer, yang itu masih bersifat sebagai magnet, ya. Karena sampai sekarang pun para ilmuwan, ya, beberapa ilmuwan berusaha untuk memisahkan antara kutub utara dan selatan, tapi sampai saat ini belum berhasil, ya. Baru sebuah teori ada namanya monopol magnet, ya. Tapi wallahu alam, ya, kalau misalkan sekarang sudah ditemukan atau belum, tapi setahu saya itu belum.
baru berupa teori. Ada namanya monopol magnet, magnet satu kutub, ya. Nah, ala kulli hal, tapi secara umum magnet akan terus bersifat seperti itu, ya. Nah, nanti di pembahasan fisika kuantum ada yang namanya eh, sifat kan ada 4 bilangan kuantum, ya. Nah, salah satunya itu adalah bilangan magnetik. Nah, bilangan magnetik itu yang menentukan eh, arah spin magnetiknya itu kemana, ya, arah spin elektronnya. Nah, tapi itu nanti pembahasan fisika kuantum, ya. Tapi secara umum di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada magnet yang namanya magnet elementer, bagian terkecil dari sebuah magnet. Nah, jadi teorinya seperti ini. Pada saat sebuah logam ferromagnetik biasa, maka ya jadi kalau misalkan saya gambarkan tanda panah ini menunjukkan ini utara selatan, ya. Nah, pada saat ada logam ferromagnetik yang tidak bersifat sebagai magnet, dia sudah memiliki modal. Modal apa? Modal medan magnet di dalamnya, yaitu magnet elementer. Tapi magnet elementer ini acak arahnya, ya. Jadi arah kutub utara selatannya itu acak di dalamnya magnet-magnet elementer ini. Sehingga secara resultan medan magnetnya itu nol, ya. Nah, kita mengingat kembali medan listrik. Medan listrik itu adalah besaran vektor yang kalau dijumlahkan penjumlahan vektor, ya. Jadi kalau ada dua vektor berlawanan besarnya sama maka resultannya nol. Nah, kira-kira seperti itulah ini analoginya. Jadi eh, vektor-vektor magnet elementer yang ada di dalam sebuah ferromagnetik yang tidak bersifat sebagai magnet, vektornya acak, ya, acak, sehingga secara resultan magnetnya nol. Namun pada saat kita gosokkan, ya, misalkan dengan cara menggosok, ya, kita gosokkan ke satu arah, misalkan ini utara, kutub utara, kita gosokkan ke arah sana, maka itu akan membuat magnet-magnet elementernya itu terorientasi pada arah tertentu, ya. Misalnya utara, kita gosok ke sana, maka magnet-magnet elementer ini akan tertarik oleh eh, arah gerakan dari magnet permanen yang menggosok logam ini. Sehingga lama-kelamaan jika gosokan ini dilakukan terus menerus dalam waktu yang sangat lama, maka nanti eh, arah vektor medan magnetnya menjadi satu arah, sehingga jadilah dia bersifat sebagai magnet, ini utara dan selatan, yang resultannya tidak lagi nol, resultan medan magnetnya tidak lagi nol, ya. Dan itu pula cara yang sama dengan bekerja pada induksi. Pada saat dia didekatkan, ya, utara, maka magnet-magnet elementer ini akan akan begini, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk induksi dia sifatnya hanya sementara, ya. Ini tidak tidak kuat. Begitu dijauhkan kembali maka dia akan menjadi acak kembali, ya. Jadi keadaan seperti seperti semulanya. Oke, medan magnet kita lambangkan dengan B, ya, dengan B. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu kenapa lambangnya B, ya. Oke, sekarang kita terima aja kesepakatan para ilmuwan lambangnya B untuk medan magnet dan dia adalah besaran vektor, ya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, untuk mendefinisikan medan magnet kita menggunakan analogi medan listrik. Karena dilihat dari fakta bahwa sifat medan magnet itu mirip dengan sifat medan listrik. Nah, jadi kita mengingat kembali bahwa medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada sebuah muatan per besar muatan tersebut, ya. Jadi gaya listrik yang bekerja per satuan muatan kita sebut sebagai medan listrik. Nah, maka magnet pun medan magnet pun kita definisikan dengan cara yang sama bahwa medan magnet ini vektor, ya. Ini vektor, medan listrik vektor, medan magnet juga vektor. Kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini, maka gaya magnet adalah vektor, ya, vektor, ya. Loh, kenapa ini Q dikali V, ya? Kenapa Q dikali V? Muatan dikali kecepatan. Nah, walaupun ini belum pembahasannya, tapi
Nah, nggak apa-apa, saya jelaskan aja di sini sekalian. Jadi apa hubungan medan listrik dengan medan magnet? Ya. Nah, secara sederhana bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau misalkan ada sebuah muatan listrik positif, maka di sekitarnya akan ada medan medan listrik ya yang arahnya ke segala arah. Nah, di sini uniknya. Ini ada medan medan listrik. Ini ada muatan. Muatan skalar, medan listrik, vektor. Nah, namun pada saat muatannya ini bergerak ya, bergerak dengan kecepatan tertentu, V, maka kondisi medan listrik yang ada di sekitar ya, medan listrik yang ada pada ruang di sekitar muatan ini akan berubah ya, karena medan listrik juga bisa kita rumuskan sebagai K dikali Q per R kuadrat. Artinya kalau ada sebuah titik di sini yang memiliki jarak R1, nah pada saat muatannya ada di sini, muatannya apa jaraknya menjadi R2. Artinya di titik ini terjadi perubahan medan listrik. Awalnya jaraknya R1, kemudian muatan bergerak ke arah sini, jaraknya menjadi R2. Ya. R-nya berubah, maka E-nya berubah. Sehingga di titik sini terjadi perubahan medan listrik. Pada saat ya, pada saat muatan yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka di titik ini terjadi perubahan medan listrik secara konstan ya, walaupun tidak linear ya, hanya di kuadratnya ya, tetapi intinya perubahannya adalah konstan. Perubahan medan listrik secara konstan pada sebuah titik dalam ruang inilah yang menimbulkan medan magnet. Nah, gitu ya. Jadi medan magnet muncul pada saat ada perubahan medan listrik pada ruang ya. Jadi, bagaimana perubahan medan listrik itu bisa terjadi? Salah satunya adalah dengan membuat muatannya bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, bagaimana kalau kecepatannya tidak konstan? Nah, itu nanti pembahasannya di beberapa bab setelah ini, ya, insya Allah. Jadi inilah yang saya maksud sebagai listrik dan magnet itu adalah satu fenomena yang sama, ya. Kenapa disebut sebagai fenomena yang sama? Sekarang kita andaikan seperti ini. Seandainya ya, orang fisika suka berandai-andai. Misal kita ada dua buah pengamat, bukan dua buah, dua orang pengamat. Ini pengamat A dan pengamat B. Ya, ini sebenarnya pembahasan fisika relativitas khusus ini ya. Jadi inilah yang mendasari Einstein mengeluarkan apa namanya papernya yang pertama, yaitu tentang relativitas khusus yang saya sedang ceritakan ini. Nah, misal ada sebuah muatan bergerak dengan kecepatan V bersama pengamat A. Berarti A juga bergerak bersama muatan dengan kecepatan V. Nah, tadi kita kan mengatakan bahwa di sekitar muatan listrik ini kan ada medan listrik yaitu E ya. Nah, titik B yang dia diam relatif terhadap bumi sehingga muatan ini bergerak relatif terhadap B. Nah, apa yang A amati pada saat dia bergerak? Karena A diam relatif terhadap muatan, maka yang dia amati, yang A amati ini adalah medan listrik. Ya, kenapa? Karena dia diam terhadap muatan. Yang A amati adalah medan listrik. Sedangkan B melihat muatannya ini bergerak, maka yang B amati adalah medan medan magnet. Ya, jadi kalau kita lihat dari A, ya, padahal fenomenanya sama, yaitu muatan bergerak. Tapi kalau kita lihat dari pengamat A, dia melihat medan listrik. Kalau yang mengamati adalah B, yang diamati adalah medan magnet. Jadi pada satu fenomena yang sama ada dua fenomena, ya, dua sifat, yaitu sifat medan listrik dan sifat medan magnet. Nah,
kira-kira gambarannya seperti itu. Kenapa di sini Q dikali V, yaitu muatan yang bergerak, ya. B sama dengan F gaya magnet per Q dikali V. Nah, satuannya adalah 1 Tesla adalah Newton per kolom meter per second. Jadi Newton kolom per second dikali meter, ya, karena ini kolom meter per second, second ini bisa kita pindah ke belakang. Kolom per second itu adalah arus listrik, ya. Jadi muatan per waktu itu adalah arus arus listrik. Nah, jadi satuannya ampere, satuan listrik, ya. Ini arus listrik, ini adalah jarak, ya. S misalkan jarak. Jadi Newton per ampere meter. Jadi jadilah definisi 1 Tesla. Nah, eh, nanti di bagian akhir bab ini insya Allah kita akan bahas apa hubungan antara arus listrik dengan gaya gaya listrik, gaya magnet. Ya. Nah, pada saat kita turunkan, maka ya, gaya listrik, gaya magnet didefinisikan sebagai Q sama dengan V cross B. Cross product di sini itu menunjukkan arah B. Nah, pada saat kita membahas vektor, ada dua jenis perkalian vektor, yaitu dot product dan cross product. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah cross product. V cross B, jika kita nyatakan dalam bentuk skalar, maka V kali B dikali sin P, ya, kalau di sini. Di mana P di sini adalah sudut yang dibentuk antara V dengan B. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah muatan bergerak dengan kecepatan tertentu, P. Nah, kemudian ada arah medan magnet di sekitar muatan yang sedang bergerak ini, yaitu medan magnet B, maka ini adalah sudut yang dibentuk P. Sin P artinya pada saat arah kecepatan muatan dengan arah medan magnetnya itu sejajar, maka sinnya akan bernilai 0. Ya, berarti tidak ada gaya magnet yang bekerja di sana. Nah, namun pada saat P-nya itu 90 derajat atau tegak lurus, ya, V arah kecepatan dengan arah medan magnetnya itu tegak lurus, maka gaya magnet yang dialami oleh muatan listrik yang sedang bergerak itu menjadi maksimum, ya. Itu adalah makna dari gaya gaya magnet. Nah, nanti kita akan sebutkan juga, ya, ini namanya gaya magnet, ya, gaya magnet, magnetic force, yaitu gaya yang dialami oleh muatan yang sedang bergerak di dalam sebuah medan magnet. Nah, nama lain dari gaya magnet ini, ya, nanti kan kita sebutkan, disebut juga sebagai gaya gaya Lorentz. Lorentz. Nah, gaya Lorentz, nama lainnya. Oke. Nah, sekarang gimana aturannya? Nah, karena ini cross product, ya, perkalian vektor cross product. Diingat kembali bahwa perkalian vektor cross product akan menghasilkan vektor juga, ya. Jadi di sini V cross B, ya, Q nilai skalar, V is vektor, cross B vektor kali vektor dengan cross product hasilnya juga vektor. Nah, ini sekarang kita review lagi, ini penggunaan vektor, aturan vektor dalam medan magnet. Kita gunakan aturan tangan kanan, ya. Tangan kanan saya sepertinya tangan kanan, ya. Nah, ini. Sekarang V, apa itu V? V adalah arah kecepatan muatannya, muatan yang sedang bergerak. Nah, kita tunjukkan dengan arah jempol ini, ya. Jadi kalau ini geraknya ke sana. Nah, jadi muatannya gerak searah dengan yang ditunjuk oleh jempol. Kemudian 4 jari ini adalah menunjukkan arah medan magnetnya, ya, arah medan magnet, ya. Kalau di batang magnet nanti kita bahas, ya, arah medan magnet itu apa. Nah, sekarang kita anggap aja ini adalah arah medan magnetnya. Nah, sedangkan arah gaya magnetnya, ya, gaya magnet atau gaya Lorentz tadi adalah arah telapak tangan yang terbuka ini, ya.
Jadi ini adalah arah gerakan muatannya, sana adalah arah medan magnetnya. Nah, arah gaya magnetnya kemana? Ke sana. Nah, gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi kalau gini, mana? Ke sana, gitu ya. Kalau dibuka begini ke sana, kalau dibuka ke sini berarti arahnya ke sana. Sana gaya magnetnya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sini, ya, mana? Nah, ini ya. Jadi empat jari ini adalah arah medan magnetnya ke sana. Ini, oh ini dia aturannya agak beda. Mana nih? I cross B. V, ya, force on positive particle. Ya, ini nggak jelas gambarnya. Ya, pokoknya intinya begini, ya. Jadi jempol ini apa? Arah kecepatannya. Empat jari ini adalah arah medan magnetnya, dan telapak tangan kebuka ini adalah arah gaya Lorentz atau gaya magnet. Tapi itu untuk muatan positif. Untuk muatan positif, nah kalau saya putar begini, berarti arah gayanya ke sana, ya. Dengan jempol ini arah kecepatan muatan, ini arah medan magnet. Tapi kalau muatannya positif, arah gayanya arah telapak tangan. Tapi kalau muatannya negatif, dia kebalikan ke sana, arah punggung tangan. Ya, arah punggung tangan berarti gayanya ke sana. Kalau muatannya negatif. Kalau telapak tangan, arah positif, muatan positif, arah gaya untuk muatan positif. Kalau punggung tangan, arah gaya untuk muatan muatan negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat salah satu penerapannya. Ya, aduh. Hmm, kita lihat sini ya. Eh, kita baca dulu. The net force FB acting on a charge particle. Ya, ini mudah-mudahan suaranya masuk ya. Tes tes. Ya. Nah, a force the force Fb acting on a charged particle moving with velocity v through a magnetic field B is always perpendicular to V and B. Ya, jadi arah gaya magnetik yang bekerja pada sebuah muatan yang sedang bergerak dalam medan magnet itu selalu tegak lurus pada keduanya, baik terhadap V kecepatan dan B medan magnet. Dengan prinsip yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh besar kuat medan magnet yang ada di alam ya. Pada permukaan sebuah bintang neutron itu adalah sebuah bintang yang mati ya, karena dia hancur karena masanya sendiri, ekspansinya. Nah, itu sekitar 10,8 Tesla. Itu nilai medan magnetik yang sangat besar sekali, luar biasa besarnya ya, 10,8 Tesla itu yang sekitar berapa? 100 juta Tesla ya. Ya, itu gede banget ya. Nah, terus dekat big elektromagnet ya yang ada di bumi ini maksudnya ya. Jadi kalau ada elektromagnetik yang sangat besar sekali di bumi ya seperti yang dipakai buat ngangkat mobil-mobil bekas tadi ya, itu 1,5 Tesla dan itu sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Ya, mungkin ya itu yang dipakai MRI ya, Magnetic Resonance Imaging gitu, MRI. Nah, sekitar segitu juga. Besar ya. 1,5 Tesla itu besar sekali. Ya, apalagi ya tadi neutron ya 10,8 gede banget. Near small barnet magnet ya. Jadi kalau batang magnet yang biasa kita pakai ya itu sekitar 10 pangkat minus 2 Tesla. Nah, medan magnet bumi sekitar 10 pangkat minus 4 Tesla ya. Di luar angkasa sekitar 10 pangkat minus 10 ya. Smallest value in magnetically shield room itu 10 pangkat minus 14 ya. Artinya di dalam sebuah ruangan yang didesain
untuk terisolasi dari medan magnetik eksternal pun masih ada ya. Itu 10⁻⁻14 Tesla ya. Jadi medan magnet ini masih bisa menembusnya. Nah, ini contoh penerapan dari apa yang namanya medan magnet ya untuk mempelajari partikel-partikel ya. Jadi fisika partikel menggunakan prinsip seperti ini. Pada saat terjadi produksi perpasangan ya, iya, akan muncul yang namanya bukan proton, positron dan elektron. Positron dan elektron itu adalah antimatter ya. Positron itu antimatter dari elektron ya. Jadi antimatter dari elektron, positron itu memiliki sifat yang sama persis dengan elektron, hanya saja muatannya berlawanan ya. Masanya sama, ukurannya sama, sifat-sifatnya sama, hanya muatannya berlawanan. Nah, maka dalam sebuah medan magnet, arah pembelokan positron dengan elektron berlawanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tergantung arah medan magnet yang diberikan ya. Nah, dengan prinsip yang tadi, pada saat ada muatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet. Nah, gaya magnet tadi itu berlawanan arahnya antara muatan positif dengan muatan negatif ya. Nah, dengan cara seperti inilah ya ini eh, kalau di fisika nuklir itu dalam saya lupa bubble chamber ya, atau ya bubble chamber istilahnya ya. Jadi nanti ada jejaknya, walaupun kita nggak bisa melihat partikelnya, tapi partikel yang bergerak tadi itu memberikan jejak. Nah, jejak itu yang kita amati, sehingga kita bisa mengamati sifat-sifatnya ya dengan lingkaran, mengukur diameter lingkaran jejaknya ini, ya arah spinnya, kecenderungan arahnya, ya dan lain-lain. Kita bisa mempelajari sifat partikel. Ini partikel apa, ukurannya seberapa besar, kemudian muatannya apa, ya dan seterusnya. Jadi dengan jejak ini itu memberikan informasi yang cukup banyak kepada kita ya tentang partikel-partikel yang ada di sekitar kita ya untuk mempelajari partikel ya, fisika partikel gitu. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke checkpoint. The figure show three situations in which charged particle with the velocity v travel through a uniform magnetic field B. In each situation, what is the direction of the magnetic force Fb on the particle? Oke, kita menggunakan aturan yang tadi ya. Kalau misalkan ada muatan yang sedang bergerak ke arah sumbu X negatif dan B, nah ini muatan positif ya. Berarti kita arahkan jempolnya ini ke arah X negatif ya. Tunggu. Kalau begini, itu balik ya. Nah, berarti begini. Saya menyesuaikan sama gambar di situ ya. Kemudian menamati ke bawah. Ah, agak susah ini. Nah, ya intinya empat jari kita ke bawah ya. Empat jari kita ke bawah ya. Kalau saya begini. Ah, begini. Tapi mungkin ini mirror ya. Apa kameranya mirror nih. Ya. Jadi kalau saya ngelihatnya begini ya. Ini X negatif, ini arah Y negatif, maka karena muatan positif dia akan mengalami gaya magnet yang ke arah Z positif ya. Dia ke arah sini. Ini gaya magnetnya ke arah Z positif ya. Z positif. Nah, kalau ini muatan negatif ya, V-nya itu kita arahkan ke arah Y negatif, B-nya ke Z negatif ya, dan ini muatan negatif, maka arahnya punggung tangan. Berarti ke arah X negatif, ke arah sana. Ini FB-nya ke arah X negatif. Nah, gimana kalau ini V-nya ke bawah, medan magnetnya ke sana? Ya, nggak ada medan magnetnya karena
sudut yang dibentuk antara V sama B ini 180 derajat, sedangkan sini 180 derajat adalah 0. Berarti FB-nya nggak ada, 0 ya. Gitu. Nah, sekarang baru kita bahas arah medan magnet. Nah, kemanakah arah medan magnet? Nah, seperti halnya pada saat kita mempelajari apa arah medan listrik, ya. Kemana arah medan listrik? Kalau arah muatan positif, dia akan menjauh dari muatan positif. Arah medan listrik menjauh dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Dan itu adalah kesepakatan. Nah, begitu juga hal yang sama kita lakukan pada medan magnet. Ya, seperti yang tadi kita ketahui bahwa medan magnet itu memiliki dua kutub dan akan selalu seperti itu. Medan magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Maka arah medan magnetnya adalah kesepakatannya adalah keluar atau menjauhi kutub utara, ya. Afwan, tadi saya salah sebut ya. Jadi medan magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, North and South Pole. Arah medan magnet yaitu keluar dari atau menjauhi dari kutub utara dan menuju atau masuk kepada kutub selatan, gitu ya. Oke, jadi di sini ada gambarnya ya. Jadi kalau di sini ada kutub utara, maka arah medan magnetnya B-nya adalah keluar dari kutub utara ini atau menjauhi ya. Kalau di selatan dia masuk, jadi masuk ke dalam kutub selatan. Dan ini sekali lagi kesepakatan. Nah, sehingga kalau ada magnet U di sini, maka dia akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, membentuk seperti ini. Garis-garis gaya magnet, ya. Atau di sini garis-garis medan magnet istilahnya ya. Nah, ini kalau ini sebuah penggambaran, gambaran di sini sebuah magnet batang yang ditaburi serbuk besi, serbuk besi. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia membentuk seperti kayak garis-garis. Nah, garis-garis inilah yang orang sebut sebagai garis-garis medan magnet. Tapi kalau misalkan gini kan nggak ada arahnya ya, cuma ada garis-garisnya aja. Sedangkan arahnya adalah sepakatan. Oke, opposite magnetic pole attract each other and like magnetic poles repel each other. Ya, jadi kalau ada misal ya, ini magnet utara, selatan di sini selatan. Maka garis-garis medan magnet nyambung nih, nyambung. Yang utara masuk ke selatan, nyambung istilahnya. Yang keluar dari utara masuk ke dalam selatan, garis medan magnetnya nyambung. Nah, istilahnya gitulah, nyambung. Nah, karena nyambung, jadinya tarik menarik, ya. Attract each other. Nah, namun kalau misalkan utara dan selatan, kemudian di sini lagi utara dan selatan, nah nggak nyambung. Yang ini keluar, nah yang ini juga keluar, maka nggak ketemu. Yang keluar sama keluar ya, jadi panahnya tabrakan. Nah jadinya begitu, nggak mau dia belok, nah, gitu ya. Jadi belok ininya garis-garis medan magnetnya. Karena nggak ketemu, maka dia repel each other, tolak menolak, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pikir lagi ya, kok bisa begini gitu ya. Emangnya benar begitu ya. Tapi memang kalau kita taburin serbuk besi, ya begitu. Kalau misalkan utara sama selatan, ada serbuk besi garisnya nyambung gitu ya. Nah, berdasarkan hal itulah ya orang membuat teori ini. Tapi apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam ya. Tapi itulah yang dipakai. Nah, jadi intinya kita manusia ya, para ilmuwan itu berusaha untuk merumuskan kejadian-kejadian alam.
ya. Nah, ini kemarin saya baru beli buku judulnya Sains Tidak Sepasti Itu. Ada seorang profesor bilang itu ada dua kelompok ya, saintis ya, khususnya fisikawan. Ada yang menganggap bahwa teori yang mereka jelaskan itu memang benar-benar hakikatnya seperti itu ya. Tetapi ada juga yang kelompok yang lain ya, grup yang lain menyatakan bahwa enggak seperti itu. Itu adalah rumusan yang kita inginkan terjemahannya. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Wallahu alam gitu ya, tapi mereka nggak bilang wallahu alam ya. Nah, tapi intinya ada dua kelompok itu. Nah, jadi inilah magnetic field ya. Nah, terkait dengan yang tadi ya, berarti uh, empat jari ini tadi ya. Nah, ini bisa kita ibaratkan dari utara menuju ke selatan. Ya, arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Arah medan magnet. Nah, ini sudah tadi ya. Udah. Nah, ini tadi udah sejelasin ya. Nah, gimana kalau di dalam? Nah, makanya ada magnet elementer digambarkan seperti ini kalau di dalam. Nah, jadi ada sebuah prinsip lagi nih. Ya, nah ini prinsip ini cukup penting pada saat kita ingin memproduksi sebuah magnet, ya, atau mempelajari magnet secara secara elementer. Bahwa arah medan magnet arah medan magnet itu dari utara ke selatan itu di luar magnet. Tetapi kalau di dalam magnet arah medan magnetnya adalah dari selatan ke utara, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau ada medan magnet ditaburi serbuk besi, bentuknya memang seperti ini, sesuai dengan teori yang dibuat oleh para ilmuwan fisika. Ya, jadi sesuai. Oke, sekarang kita lihat sampel problem yang pertama. A uniform magnetic field B with magnitude 1.2 millitesla is directed vertically upward through the volume of laboratory chamber. A proton with kinetic energy 5.3 mega electron volt enters the chamber, moving horizontally from south to north. What magnetic deflecting force act on the proton as it enters the chamber? The proton mass is ya. Nah, jadi ada chamber ya. Chamber itu wadah ya. Misal kita punya chamber ya, chamber eksperimen gitu ya. Nah, inilah kira-kira sebuah chamber. Vertically magnetic ah, upward. Nah, jadi di sini ada medan magnet arahnya ke atas, vertikal ke atas ya. Jadi ke atas itu maksudnya ke atas, vertikal ke atas. Medan magnet B. Kemudian B-nya sama dengan 1,2 mili Tesla ya. Mili berarti kali 1,5. 1,2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Kemudian ada proton masuk ke dalam chamber, moving horizontally from south to north ya. Kita misalkan ini south to north-nya itu ke sana ya, ke sana. Ini V-nya, ada proton. Ini south, ini north. Ya, south north ini adalah kutub bumi ya, kutub selatan dan kutub utara bumi. Dengan energi kinetik ya, kinetik energi itu 5,3 mega elektron volt ya. Nah, ini bisa dirubah ke joule ya. Mega itu 10 pangkat 6 elektron volt ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi sekian lah gitu ya. Kemudian massa proton diketahui ya. Massa protonnya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27. Nah, ini kita tahu rumus kinetik energi itu kan setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat. Ini kalau kita susun ulang, maka kita memperoleh V sama dengan akar 2K per M. Nah, dari sini kita memperoleh kecepatan proton ya. Kenapa nggak dari awal aja kita ketahui kecepatan protonnya? Karena memang yang diproduksi oleh apa istilahnya? Yang diproduksi oleh eh, saya lupa istilahnya. Pokoknya ada sebuah piranti yang menghasilkan
muatan yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi ya. Biasanya itu dipakai buat reaktor nuklir biasanya ya atau eksperimen bidang fisika partikel. Nah, jadi yang dia ukur itu adalah energinya bukan kecepatannya. Nah, kita ngukur kecepatan dari energi yang dihasilkan oleh piranti tersebut. Nah, karena itu disebut di sini kinetik energinya yang diketahui. Dari situlah kita mengetahui kecepatannya. Dan dengan menghitung, dapatlah kecepatannya 3,2 kali 10 pangkat 7 meter per second ya. Ini kecepatan sangat luar biasa tinggi ya, mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kan sekitar 3 kali 10 pangkat 8 ya. Berarti ini sekitar 10% dari kecepatan cahaya. Cepat banget. Oke. Kemudian what magnetic deflecting force. Nah, karena ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka dia mengalami gaya. Nah, mana arah gayanya? Kalau ini B-nya ke atas dan dia utara selatan ya, misalkan utaranya sana, utara sana. Kalau utara sana, berarti kan selatannya sebelah sana. Kalau selatan sebelah sana, agak rumit ya kalau ditunjukin. Gini aja lah. Nah, kalau ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, cuma nih 3 dimensi ya. Ini arah kecepatannya dari selatan ke utara ya. Oh iya, Bang. Selatan, ya dari selatan ke utara. Nah, kalau ini adalah selatan utara dan kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini tadi, ya. Nah, gitu. Maka arah medan magnetik ke mana? Ke sini ya. Sini itu kemana? Ke barat berarti. Ya. Jadi nanti arah arah gaya magnetnya itu ke barat, ke ke west gitu. Ini kenapa campur-campur begini bahasanya nih? Ke barat. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya dengan persamaan yang tadi F sama dengan Q V B sin theta dan sin tetanya itu adalah tegak lurus ya. Kalau yang satu vertikal ke atas, yang satu south to north itu tegak lurus, perpendicular each other. Jadi gaya magnetnya maksimum. Nah, sekian kira-kira ya. 6,1 kali 10 pangkat minus 15 Newton ya. Nah, medan magnet 1,2 mili Tesla kalau kita lihat tadi, kita bilang tadi ini ya. 1,2 itu adalah, nah itu medan magnet ya, cukup besar. Ya sekitar orde magnet bumi lah. Ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah sehingga percepatannya adalah A sama dengan ini tutupan sama ini. Nah, percepatannya adalah F dibagi M ya adalah sekian ya 3,7 kali 10 pangkat 12 percepatannya. Tapi ini percepatannya percepatan sentripetal ya, bukan percepatan protonnya karena kalau proton ini dipercepat secara linear nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kecepatannya udah segitu tinggi, kecepatan linearnya. Ya, jadi percepatan ini maksudnya dibelokkan, percepatan sentripetal. Jadi tadinya protonnya lurus, nah karena ada gaya ke arah yang arah tegak lurus ya. Misalkan V-nya, kemudian ada gaya ke arah sini misalkan, maka dia akan berbelok ke sini. Nah, percepatannya adalah percepatan sentripetal AS-nya. 3 kali 3,7 kali 10 pangkat 12. Nah, dari percepatan sentripetal inilah kita bisa mengukur seberapa besar kelengkungannya ya airnya. Nah, nanti akan kita bahas ini kelengkungan atau seberapa melengkung dia berbelok. Nah, akan kita bahas nanti, insya Allah. Oh, ini ada gambar lagi. Jadi kecepatannya, kemudian energi magnetnya dia akan berbelok. Nah, jadi kalau ini geraknya melengkung, maka nanti pusat kelengkungannya di sebelah sana ya. Pusat kelengkungannya di sebelah sini ya. Ini R-nya. Nah, A-nya itu A yang ini, A sentripetal gitu ya. Oke, crossed field.
Discovery of the electron. Nah, ini penemuan elektron yang pertama kali tercatat dalam sejarah itu adalah J.J. Thomson. J.J. Thomson penemuan elektron. Nah, si J.J. Thomson ini dia melakukan sebuah eksperimen yang disebut sebagai eksperimen sinar katoda. Nah, eksperimen sinar katoda ini secara sederhana adalah ada sebuah piranti yang bisa menghasilkan elektron ya dengan energi tertentu. Dengan kata lain ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Dengan memvariasikan medan listrik dan medan magnet yang ada di sekitar lintasan elektron tersebut, maka kita bisa mempelajari seberapa besar muatan elektron tersebut. J.J. Thomson, describe the experiment of J.J. Thomson. Ya. Nah, langsung aja, ini adalah, jadi sebenarnya ini bukan bukan desainnya J.J. Thomson, bukan ya. Ini tuh TV tabung, tapi TV tabung itu bekerja dengan prinsip kerjanya JJ, perangkat JJ Thomson ya. Jadi kalau kita gambarkan gimana ya? Wah, saya nggak pandai gambar ini. Ya, misalkan di sini ada sebuah filamen ya. Udah kita pakai model ini aja lah. Nah, jadi di sini ada sebuah filamen yang bisa menghasilkan elektron ya. Dia bisa menembakkan elektron. Secara teknisnya bagaimana? Nah, itu nggak kita bahas. Jadi intinya misalkan dengan cara pemanasan kah gitu ya. Umumnya sih dipanaskan dengan listrik ya. Sehingga elektron di sini keluar ya. Eh, jadi pada saat sebuah filamen itu dipanaskan sehingga sangat tinggi sekali suhunya ya. Biasanya filamen ini adalah ya namanya filamen pasti logam ya. Itu ada elektron yang dalam tanda kutip keluar ya. Kenapa bisa keluar? Nah, sekarang kita lihat model atom bor ya. Model atom bor kan begini. Ini adalah inti atom yang ada muatan positifnya ya. Kemudian di sini ada lintasan-lintasan elektron. Nah, kita kembali ke model atom Bohr. Nah, ini kan lintasan-lintasan elektron. Nah, pada saat elektron ini itu mendapatkan energi dalam jumlah tertentu, maka dia akan naik, bukan bukan naik secara perlahan, tapi loncat dia, kuantum ya. Set, loncat ke sini. Pada saat dia menggunakan energi yang cukup, dia langsung loncat. Ya, misalkan energi yang dibutuhkan oleh elektron ini untuk loncat dari satu lintasan ke lintasan yang lain, katakanlah 1 elektron volt misalkan. Maka pada saat dia dapat energi setengah, dia nggak bergerak. Dapat 0,7 dia nggak bergerak, 0,8 nggak bergerak. Begitu dapat satu dia langsung loncat dari sini ke sini, pindah lintasan. Misalkan energi yang dibutuhkan dari lintasan ini ke lintasan ini, misalkan 2 elektron volt misalkan. Pada saat elektron pada posisi ini dia mendapatkan energi 1 elektron volt, dia nggak berpindah. Dapat 1,5 dia nggak pindah. 1,8, 1,9 dia nggak pindah. Begitu pas dapat 2 elektron volt, maka dia langsung loncat, pindah dari sini langsung loncat ke sini ya, tanpa mengisi sementara ruang di antara dua lintasan ini. Jadi langsung loncat tet, tet. Nah, gitu ya. Mekanismenya gimana? Nah, itu nggak kita bahas sekarang ya. Intinya dia langsung dari sini pindah langsung ke sini ya, tanpa menempati sementara ruang di antara dua lintasan. Nah, gimana kalau misalkan lintasannya udah paling luar, artinya energinya sudah paling tinggi nih yang bisa dimiliki oleh atom tertentu. Tapi dia dikasih energi terus ya. Nah, misalkan energi minimum yang dibutuhkan dia, misalnya aja ya, 5 elektron volt misalkan. Begitu dia dapat energi 4 elektron volt, dia nggak pindah. 4,5 enggak. Ya, 4. Nah, begitu 5, dia langsung lepas dari atom. Ya, artinya elektronnya akan lepas dari atomnya pada saat energi yang diperolehnya, misal 5 elektron volt yang dibutuhkan, langsung lepas. Nah,
begitu elektronnya ini lepas dari filamen ini, dia dipercepat dengan sebuah medan listrik. Ya, misal di sini ada muatan, ada elektron. Nah, di sini kan dihubungkan dengan sumber tegangan lagi ya. Artinya nanti di sini memiliki plat yang muatannya positif. Nah, di sini positif muatannya, sehingga elektron akan dipercepat ke sana. Akan dipercepat ya. Elektron mendapatkan gaya listrik, dipercepat ke sana. Nah, di sini ada celah. Nah, celahnya itu lewat sini. Celah. Nah, di sini ada medan magnet ya. Ada medan magnet dan medan listrik yang diarahkan secara tegak lurus. Sehingga dengan mengatur arah besarnya medan listrik ke besar medan magnet, kita bisa mengetahui ya, pertama kecepatan atau energi dari elektronnya itu berapa untuk apa namanya itu, untuk mengetahui kecepatannya ya, energinya bisa kita ukur dari situ, dan kita bisa mengukur muatannya ya. Tadi energinya itu adalah dari medan listrik ya, karena kita sudah membahas apa hubungan antara muatan listrik dengan medan listrik ya, dan ya potensial listrik tentunya ya, medan listrik dan energi listrik, potensial listrik sudah kita bahas. Nah, sekarang untuk menentukan besarnya muatan, kita menggunakan medan listrik, medan magnet ya. Dengan mengukur tadi ya besarnya penyimpangan, harusnya kan dia lurus nih, lurus. Nah, tapi karena ada medan magnet, dia akan belok. Nah, dengan mengukur seberapa besar pembelokannya itu dari lintasan yang seharusnya, kita bisa mengukur muatan, kita bisa menghitung muatan partikel tersebut. Dan ternyata partikelnya itu adalah, ya, partikel adalah elektron ya, kira-kira begitu. Nah, jadi Q dikali E ini adalah gaya listrik, ini gaya listrik ya. Nah, ini adalah gaya gaya magnet FB tadi ya. Nah, dengan cara mengatur sedemikian rupa sehingga arah medan listrik, gaya listrik dan gaya magnetnya ini saling menghilangkan satu dengan yang lainnya, nah, maka kita bisa mengetahui kecepatannya ya, kecepatan. Ya, kalau misalkan nanti medan listriknya kita hilangkan, ada medan magnet aja kita bisa mengukur mengukur eh, muatannya, gitu ya, muatannya berapa. Nah, jadi V di sini adalah kuat medan listrik dibagi kuat medan magnet. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa nanti kalau medan listrik dibagi medan magnet pasti satuannya kecepatan meter per second. Ya, nah dengan cara seperti inilah orang zaman dulu itu mengatur di mana elektron ini harus jatuh. Ya, nah jadi untuk mengatur seberapa besar pembelokannya ini itu diatur sama ini tadi ya, dua plat ini, ada medan listrik dan medan medan magnet ya. Tentunya pengaturan ini secara elektronik ya, secara elektronik ini dia harus belok kemana kemana ya, sehingga pada TV tabung ini dia elektron itu pas itu ya, jatuhnya di mana. Nah, spot of light ya, kenapa di sini spot, jadi di sini ada lapisan fluorescence ya, fluorescence, gimana tulisan fluorescence ya, fluorescence gitu ya. Nah, jadi pada saat elektron ini kena lapisan fluorescence, dia akan berpendar, akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang kita lihat sebagai terang. Kalau yang nggak ada cahayanya berarti gelap. Nah ya, karena itu zaman dulu itu cuma hitam putih, cuma terang sama gelap aja awalnya. Ini sangat sederhana sekali. Kita belum ngebahas warna. Nah, kalau warna gimana? Nah, berarti pengaturan energi. Bukan hanya arahnya aja, tapi juga seberapa besar energi elektron yang kena permukaan fluorescence yang punya warna merah, RGB ya. R, red, green, blue. Kalau dia energinya sekian, yang nyala warna merah. Kalau energinya sekian, yang nyala warna green ya, hijau. Kalau energinya sekian, yang nyala warna biru. Dan itu makin rumit ya. Bukan hanya arahnya aja, tapi juga
energinya diatur. Sehingga pada titik kena ini, tanda titik ini, dia harus punya energi berapa sehingga yang nyala warna merah, ya, dan seterusnya. Ini cukup rumit ya. Kalau kita pikirkan secara sederhana ini cukup cukup rumit ya. Arahnya diatur oleh ini dan energinya juga diatur. Oke, sekarang kita bahas the figure show our four direction for the velocity vector v of a positively charged particle moving through a uniform electric field, ya, electric field. Aduh, apa ya? Ya, mudah-mudahan nyala. Oh, nyala. Ya. Oke, jadi ada empat arah ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Di sini ada medan magnet, ada medan listrik. Ya. Nah, ingat ya, kalau misalkan medan listrik positif di dalam medan, ya, kita review sedikit. Kalau di sini ada medan listrik arahnya ke sana, ya, dan di sini ada muatan positif, maka kemana arah gayanya? Gayanya adalah arah ke sana. Ini gaya listriknya, gaya listrik. Ini sudah kita bahas di beberapa bab yang lalu ya. Ini medan listrik, ya. Jadi arah medan medan listrik. Nah, terus apa? Rank the direction. One, two, three. According to the magnitude of the net force, the particle greater first. Ya, yang paling besar itu adalah 2 dan 4 ya, di mana arah kecepatannya itu tegak lurus terhadap arah medan magnet ya. Yang paling kecil adalah satu dan 3. Sama, satu dan 3 itu arah gayanya kecil, nol dia. Tapi kalau 2 4 maksimum karena tegak lurus terhadap medan listrik ya. Kemudian of all four direction with mass the result net force zero ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan ini titik ini artinya arah medan listriknya ini keluar dari bidang ya. Jadi kalau itu bidang berarti menuju pembaca. Nah, jadi arahnya ke sini, ke pembaca. Ah, gitu ya. Dari sini ke sini. Jadi berdasarkan yang ini tadi, ya berdasarkan ini artinya nanti gaya yang disebabkan oleh medan listrik arahnya arahnya ke sini, keluar bidang. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang arahnya masuk itu kalau ini B-nya ke sini. Nah, begini ya. Ini arah B-nya, ini arah kecepatannya, dia masuk ke dalam. Gaya magnetnya masuk ke dalam, berarti V-nya ke bawah. Ya, berarti jawabannya adalah 4. Kalau arah kecepatannya adalah ke arah 4, mungkin ya dengan kondisi tertentu, maka ya misalkan B sama E kita atur sehingga gaya listrik sama gaya magnetnya sama, maka resultannya bisa bisa nol. Artinya nanti dia bergerak aja lurus terus gitu ya ke arah 4. Oke, bagian yang ketiga, cross field the Hall effect. Nah, Hall effect ini penerapannya sangat banyak sekali. Sekarang kita akan jelaskan apa itu Hall effect, effect Hall ya. Nah, jadi cross field itu maksudnya antara medan listrik sama medan magnet saling saling bersilangan satu dengan yang lainnya ya. Nah,
Langsung aja. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwa ya, pada saat ada arus listrik yang bergerak dalam sebuah pengantar, berarti kan dia mengantar muatan ya. Dan yang setelah kita pada saat kita bahas ya, arus listrik itu apa? Arus listrik itu adalah aliran muatan negatif aslinya ya. Tetapi orang di awal berpikir dia adalah arah muatan positif ya. Jadi kita sudah buat kesepakatan bahwa kalau arah arus listrik itu searah dengan arah muatan positifnya, dan arah arus elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Nah, jadi misalkan dalam kondisi yang pertama ini tadi ada medan magnet dengan arah seperti ini, X. X itu artinya arah medan magnetiknya itu masuk ke dalam bidang ya, berarti ke situ ya, masuk ke dalam masuk ke dalam bidang. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan tadi, ada arah muatan negatif ya, ini ke atas ya, ke atas, kemudian arah medan magnetik masuk ke dalam, maka punggung tangan inilah arah gaya magnetnya, gaya magnet yang dialami oleh muatan negatif tadi. Maka muatan negatif yang arahnya lintasannya seperti ini akan berbelok ke sana ya, tapi dia nggak berhenti di sini, dia belok tapi jalan terus ke sana ya. Nah, artinya nanti ada penumpukan, bukan penumpukan ya, pengumpulan arah ya, pengumpulan. Jadi pada saat saya bilang penumpukan atau pengumpulan, itu bukan berarti muatannya berhenti, dia ngalir terus, cuman dia ngalir di sisi sebelah sini, di sisi sebelah sini dia ngalir terus ya ke arah sana. Nah, kemudian pada saat ada pengumpulan muatan negatif di sisi sebelah sini, artinya dengan kata lain akan terjadi akumulasi muatan positif di sini. Ya, ingat pada saat ada pengumpulan dalam sebuah materi ya, dalam sebuah bahan, kalau bahan itu awalnya netral, kemudian ada muatan terkumpul disebabkan karena sebab tertentu ya, mengumpul di satu sisi, muatan negatif yang mengumpul di satu sisi, maka secara otomatis di sisi yang lain akan kehilangan elektron. Artinya dia akan menjadi penumpukan atau pengumpulan muatan positif. Jadi seakan-akan di sini ada aliran muatan positif negatif di sisi sebelah sini, dan di sini ada aliran muatan positif di sisi yang lain. Nah, maka timbullah di sini ada yang namanya medan medan listrik. Ada timbullah karena ada penumpukan muatan negatif di sisi ini dan penumpukan atau akumulasi muatan positif di sisi yang lain. Nah, sehingga karena ada medan listrik yang arahnya dari kiri ke kanan ini, maka di sini menjadi high voltage. High voltage di sini ada low low voltage, gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan ada arus listrik yaitu berupa muatan positif ya. Nah, maka dia arah muatan positifnya ke bawah, medan listriknya masuk, maka dia akan ngumpul di kanan ya, maka dia akan berbelok ke sini karena ada gaya gaya magnet tadi ya, sehingga muatan positif ini akan terkumpul di sebelah sebelah sini ya, muatan positifnya mengumpul di sebelah kanan, dan secara otomatis sebelah kirinya akan terjadi penumpukan muatan negatif, sehingga di sisi kanan akan muncul high voltage ya, yang kiri adalah low low voltage ya, karena medan listrik mengalir berarah dari high voltage ke low voltage ya, dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Nah, itu jadi mekanisme seperti itu. Nah, karena di sini ada high voltage, di sini ada low voltage, maka ada voltage difference. Ada perbedaan tegangan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kalau ini kita ukur dengan voltmeter, ya kita sudah bahas voltmeter ya. Voltmeter, maka antara sisi kanan dan sisi kiri ini ada perbedaan tegangan listrik
ya. Nah, perbedaan tegangan listrik yang disebabkan karena adanya medan magnet yang melingkupi eh, penghantar dengan arus listrik tertentu, itulah yang kita sebut sebagai Hall effect. Ya, Hall effect. Jadi ada beda potensial, ada arus listrik, saya ulang, ada arus listrik dalam penghantar, kemudian ada medan magnet, kemudian terjadi perbedaan potensial antara kedua sisi penghantar tersebut. Nah, itulah kita sebut sebagai Hall Hall effect. Nah, sehingga secara sederhana kita bisa tuliskan bahwa beda potensial di sini adalah V, kecepatannya B ini adalah momen magnet, dan D di sini adalah lebar penghantarnya ya, lebar penghantarnya. V ini potensial, difference V, difference V ini velocity, ini magnetic field, magnetic field ini adalah apa ya? Ya lebar lah, bahasa Indonesia sendiri, lebar penghantar, penghantar. Oke, oh, di sini nggak disebutin. Oh ya, saya mau cerita dulu nih, ini ya. Nah, aplikasi dari Hall effect ini sangat banyak sekali, ya. Salah satunya adalah untuk menentukan adanya medan yang ini. Kalau kita gunakan untuk deteksi medan magnet, maka ini bisa, ya. Nah, pada saat ini kita ada rangkaian di sini, ya. Jadi misalnya antara ini sama ini ada sebuah rangkaian, ada rangkaian, ya, elektronika gitu ya. Kemudian misalkan di sini ada lampu misalkan, ya, ada lampu misalkan. Nah, di mana lampu ini akan menyala pada saat ada arus listrik. Nah, pada saat ada arus listrik yang utama di sini, di penghantar utamanya ini, di penghantar utama ini ada listrik ya. Kemudian rangkaian ini kita dekatkan kepada sebuah medan magnet yang kita nggak tahu misalkan buat detektor ya misalnya. Nah, ternyata di situ ada medan magnet. Nah, maka akan terjadi beda potensial antara ujung sini sama ujung sini yang menyebabkan ada arus listrik dan arus listrik mengalir ke lampu sehingga lampunya nyala. Nah, lampu menyala ini menandakan bahwa daerah situ ada medan magnetnya. Gitu ya. Jadi bisa kita pakai sebagai detektor medan magnet. Ya, mungkin ya kalau kita bikin rangkaian tertentu makin kuat medan magnetnya, maka lampu yang menyala makin terang misalkan. Oh, berarti di sini medan magnetnya kuat, di sini lemah gitu ya. Gitu. Nah, juga bisa ini dipakai untuk eh, speedometer ya, speedometer atau tachometer ya. Jadi bisa ya, ya itu nanti di pembahasan yang lain. Jadi intinya penerapan ini sangat banyak sekali untuk mengukur kecepatan sepeda motor ini juga pakai hal efek juga. Ya, sekarang kita bahas yang berikutnya. Di sini ada sebuah gambar solid metal cube ya, solid metal cube ya, ya, uh, of each length 1.5 centimeter moving in the positive y direction in constant velocity. Ya. The magnitude of velocity is 4 meter per second. The cube moved through a uniform magnetic field. The magnitude is 0.050 Tesla in the positive z direction, which cube face at a lower electric potential in which the higher. Ya. Nah, jadi misalkan ini netral gitu ya, netral. Nah, pada saat netral muatannya, artinya kan muatan positif dan negatif ya tercampur di sini dengan jumlah yang
yang seragam, yang homogen, ya. Kemudian bergerak ke arah sana. Nah, kalau muatan positif, ini ada beda di sini. Kita menggunakan aturan tangan kanan lagi ya. Ini arahnya ke atas, arah partikelnya ke atas, kemudian medan magnetik ke arah sumbu Z, maka muatan positif akan mengumpul di sisi sebelah kanan di sini. Dia akan ngumpul di sini karena ada apa namanya gaya Lorentz tadi ya. Dan muatan negatif akan mengumpul di sisi yang sebelah kirinya ini. Jadi ini high voltage, ya ini high, ini low voltage. Nah, what is the potential difference? Ya. Nah, kalau ini D-nya adalah 1,5 cm, nah berarti kita pakai persamaan yang tadi ya, bahwa potential difference adalah apa tadi? P B D ya. Tinggal dikaliin aja, tegak lurus tadi. P B D. Ya, itu sudah. Nah, 3 milivolt ya. Oke, nah ini tadi yang saya sebut di awal bahwa kita akan membahas circulating charge particle. Kenapa dia bisa berputar? Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah partikel, katakanlah partikelnya bermuatan positif ya. Kemudian ada dalam sebuah medan magnet ya. Misal ya, saya gambarkan di sini ada sebuah partikel bermuatan positif nih, bergerak ke arah sana dengan kecepatan v. Dia berada dalam medan magnet seragam, misalkan arahnya keluar ya, arah medan magnetnya keluar bidang, menjauhi menuju pembaca, lambangnya titik. Kalau silang tadi keluar dari pembaca, menjauhi dari pembaca dan menuju bidang medan magnetnya. Oke. Ya, maka dengan aturan tangan kanan tadi, maka kita tahu bahwa gaya, gaya Lorentz ini ke bawah. Maka partikel mengalami gaya Lorentz ke bawah, ya. Sehingga partikelnya kan berbelok. Nah, pada saat dia berbelok ke sini, berarti kan partikelnya ke arah kecepatannya ke sini. Nah, perubahan arah kecepatan ini akan mengubah arah gaya magnet. Ya, kalau kita gunakan aturan tangan kanan lagi, ini kecepatan ke bawah. Nah, ininya apa keluar bidang, maka di sini partikel ini akan mengalami gaya magnet arahnya ke sini, ya. Nah, kemudian dia berbelok di sini, ya, dia masih dalam medan magnet misalkan. Nah, pada saat dia berbelok, ya, maka kecepatan segini, maka dia mengalami gaya Lorentz ke sini. Dia akan berbelok lagi ke sini, ke arah kecepatannya ke sana. Dia akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke sini, dia akan berbelok lagi. Nah, jadi pada saat dia bergerak, ya, dengan apa kekuatan medan magnet dan kecepatan yang sesuai, maka dia akan bergerak secara melingkar, ya, gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz di sini bekerja sebagai gaya sentripetal, ya. Gaya sentripetal kita tahu di persamaannya adalah m v kuadrat per r, dan gaya Lorentz tadi adalah b q v. Kalau gaya Lorentz ini adalah representasi dari gaya sentripetal, ya, yaitu adalah gaya yang sama. Gaya sentripetalnya adalah gaya Lorentz, m v kuadrat per r, gitu kan. Nih, R V-nya coret satu, ini coret satu, sehingga kita bisa mengukur jari-jari lintasannya R sama dengan BQ per MV, ya. Atau sebaliknya, kita juga bisa mengukur Q sama dengan MRV per B, ya. Nah, di sini kita bisa
mengatur dua hal, ya tergantung sesuai dengan kebutuhan kita maunya apa, ya. Di sini elektron circulating in the chamber containing. Kalau dulu saya waktu eksperimen, ya eksperimen dengan apa tabung sinar katoda, ya, dan itu kelihatan apa lintasannya seperti petir kecil gitu ya, cuman konstan. Pada saat kita buat medan magnetnya itu nol, dia gerakannya lurus. Nah, kemudian pada saat kita perbesar medan magnetnya secara tegak lurus dengan arah gerakan partikelnya itu elektron, kita tahu itu elektron ya, maka dia akan berbelok. Nah, pada saat kita atur medan magnetiknya sehingga elektronnya itu bergerak melingkar, kita bisa lihat gerakannya itu melingkar, ya. Jadi gerakannya melingkar. Nah, kita bisa melihat lingkarannya itu dan kita bisa ukur jari-jari lingkarannya. Nah, dengan mengukur jari-jari lintasannya, maka kalau B tadi kan kita atur ya kecepatannya, kita tahu dari apa itu namanya, dari pistol si elektronnya itu dengan mengatur energi pistolnya itu berapa elektron volt, kita tahu kecepatan partikelnya berapa. Nah, dari situ mengukur B-nya kita atur, V-nya kita tahu dari sumbernya, R-nya kita ukur, maka kita tahu muatannya, ya. Nah, percobaan J.J. Thomson itu melakukan hal yang sama dengan mengukur hal-hal yang tadi disebutkan, dia mengetahui muatan elektron, ya, bahwa elektron bermuatan negatif dan memiliki besar yang sama dengan percobaan si Millikan itu tadi ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Cuman dia secara spesifik menyatakan bahwa atom ada muatan negatif dan muatan negatifnya itu adalah sama dengan muatan positifnya. Karena itulah dia membuat model atom namanya Plum pudding ya. Plum pudding berdasarkan hasil eksperimennya itu. Dia mengetahui muatan elektron itu sama dengan muatan positifnya, ya, dan dia terkuantisasi. Gitu, ya. Oke, di sini juga kita bisa mengetahui eh, misalkan kita ingin membuat lintasannya itu R, atau bisa juga kita bisa tulis M sama dengan apa? Bq per mr. Nah, kapan kita gunakan rumus ini? Pada saat kita ingin mengetahui massa partikel. Nah, nanti kita akan bahas bahwa massa partikel tertentu ya yang kita sudah beri muatan, misalkan kita bisa atur muatan yang kita berikan kepada partikel itu, dan kita kode M namanya seperti salah ya. RV apa sih? Nah, dengan memberikan muatan kepada partikel tertentu, ya, atau memang partikelnya itu sudah bermuatan, misalkan partikel alfa misalkan, nah, itu memang bermuatan, muatan positif 2. Kemudian kita bisa atur medan magnet yang ada di lingkungan tersebut, ya, energinya kita tahu. Nah, lintasan yang kita bisa ukur berapa lintasan ke lingkungannya, maka dengan itu kita mengetahui massa partikel tersebut, ya. Jadi ini adalah wallahu alam ya, tapi sampai setahu ini adalah satu-satunya cara kita untuk mengetahui massa partikel. Saya nggak tahu kalau ada metode yang lain, ya. Tapi pada prinsipnya, ya prinsipnya ini untuk mengetahui massa massa partikel tertentu, ya. Atau dengan mengetahui V-nya, ya. Berarti kan di sini V sama dengan Pq per mr, ya. V di sini kan kecepatan, ya. Dimana kecepatan itu adalah 2 PR per V ya, periode itu 2 PR per V. Nah, dengan mengetahui V-nya, kita bisa mengukur periodenya. Ya, dengan mengetahui periode kita bisa mengukur frekuensinya atau bahkan frekuensi frekuensi sudut. Ya, yaitu seberapa besar dia berputar dalam 1 detik misalkan. Nah, ini helical path ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah prinsip-prinsip dasar ya dari berbagai macam teknologi yang ada sekarang yang berhubungan dengan medan magnet.
Nah, partikel bermuatan itu bisa kita buat lintasan itu spiral. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kecepatannya itu diagonal, tidak tegak lurus terhadap medan magnetnya, dan juga tidak sejajar, tetapi membentuk sudut tertentu lah, bukan diagonal, membentuk sudut tertentu. Jadi pada saat ada muatan positif misalkan, ya, bergerak kecepatan itu ke sana ya, dan medan magnetnya ini vertikal ke atas, kemudian dia akan mengalami gaya, ya, gayanya kemana? Gayanya ke sini, ya, menuju pusat lingkaran, ya, gaya magnetnya nih. Nah, tapi karena ini V-nya miring begini, dia punya komponen ke arah atas dan punya komponen ke arah yang tegak lurusnya. Sehingga nanti lintasannya bukan melingkar di situ-situ aja, tetapi dia naik. Kenapa dia naik ke atas? Karena dia punya komponen kecepatan ke arah vertikal ke atas. Ya. Nah, yang menyebabkan gaya Lorentz-nya itu adalah komponen yang ini, yang tegak lurus terhadap B-nya, tetapi yang menyebabkan dia bergerak ke atas adalah komponen bagian ini. Jadilah lintasannya spiral. Ya. Nah, jadi di sini menariknya adalah kita bisa dalam tanda kutip mengurung, ya, mengurung medan medan magnet. Nah, atau medan magnet itu kita gunakan sebagai kerang kerangkeng ya, atau apa istilahnya, cage gitu ya, cage for the particle. So we make a magnetic field as a cage for particle, ya, charge particle. Jadi muatannya nanti dia ngumpul di situ, ya. Jadi partikel apa namanya, kerangkeng partikel bermuatan lah, ya. Nah, jadi berdramatis di mana? Pada saat kita ingin dalam tanda kutip mengurung plasma, misalkan plasma itu kan adalah gas yang bermuatan ya, gas bermuatan kita sebut plasma. Nah, plasma itu kan dia sangat mudah sekali terlepas. Nah, gimana cara kita memenjarakan si plasma itu ya? Ini dengan cara seperti itu, kurang lebih gitu. Ya, sekarang kita masuk ke checkpoint yang berikutnya. The figure here show the circular path of two particles that travel at the same speed in a uniform magnetic field B, which is directed into the pitch. One particle is a proton, the other is an electron, which less massive. Yeah, which particle follow the smaller circle, and does the particle travel clockwise or counterclockwise? Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada medan magnet ini masuk ke dalam, ya, ini medan magnetnya, ini medan magnet ini kan masuk ke dalam bidang, ya. Kemudian kemana ini arah partikelnya? Supaya dia bergerak dengan lintasan seperti ini, ya. Misal, nah, kita harus tentukan dulu ya, kalau misalkan kecepatannya ke sana, B-nya masuk, dia ke atas untuk positif, dia ke bawah untuk negatif. Yang jelas nanti kalau muatannya positif, dia akan bergerak counterclockwise gini ya, counterclockwise. Ini muatan positif. Kalau muatan negatif, dia clockwise, ya. Nah, muatan negatif dia clockwise dengan menggunakan aturan yang tadi ya. Medan magnet masuk, ini kecepatannya ke sana, dia ke atas untuk muatan positif, ke bawah untuk muatan negatif. Nah, sekarang gimana untuk menentukan? Jadi kalau muat si proton ini bukan counterclockwise, ya, ini proton, yang negatif elektron akan clockwise. Nah, kalau yang mana, yang kecil atau yang gede? Kita kembali ke persamaan yang tadi, ya. B BQV sama dengan MV kuadrat per R. Berarti kita hitung R-nya. R sama dengan MV per BQ. Nah, medan magnetiknya kan sama. Muatan proton sama elektron kan sama, ya. Dia bergerak kecepatan yang sama kan. Nah, same speed, kecepatannya sama. Nah, artinya R itu sebanding dengan M.
makin besar masanya, maka jari-jarinya makin besar. Nah, dari sini kita tahu bahwa lintasan yang ini adalah punya punya proton dan ini punya elektron. Nah, proton berarti arahnya ke sana, ke sana. Elektron berarti ke sana, ke sana, gitu ya, clockwise. Jadi kita punya sampel, sampel problem. Gambar berikut menunjukkan sebuah spektrometer massa, ya. Alat yang digunakan untuk mengukur massa partikel, which can be used to measure mass of an ion. An ion of mass m to be measured and charge q is produced in the source S. The initially stationary ion is accelerated by the electrical field due to the potential difference. The ion level S and enters the separator chamber in which uniform magnetic field B is perpendicular to the path of the ion. A Y detector lines bottom wall of the chamber and the B cause the ion to move in a semicircle and thus strike the detector. Suppose that the teknis ya, teknis sekali. Suppose that B is 80,000 militesla and V is 10,000, itu 80 atau 80.000 ya. 80 berarti ya, 80 militesla. Berarti V-nya adalah 1000 volt. And ions of charge Q sekian ya kolom strike di detektor. X-nya ada ya. Nah, berarti kita pakai persamaan yang tadi bahwa M sama dengan tadi. M sama dengan BGR per V. Jadi kalau BQV sama dengan MV kuadrat per R, berarti M sama dengan apa? BQ per BQR per V. BQR per V. Nah, pertama berarti kita harus cari V-nya dulu, ya. V gimana? Dari kinetik energi tadi, kinetik energi itu tadi kan muatan satu elektron dikali potensialnya. Sedangkan V sama dengan akar 2 kinetik energi per M, ya. Ya, dari sini kita tahu sudah tadi ya, 2 QV. Ya, tadi ini K-nya ini kan E kali V. Di sini muatan satu elektron. Jadi bisa kita tulis akar 2 EV per M. Nah, kalau kita substitusi ke sini, ke persamaan yang ini, dan di sini juga ada V, V-nya kita substitusi juga dengan ini, maka jadi, nah, seperti ini. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui masanya adalah dengan persamaan seperti ini. Ya. B kuadrat, ya, kira-kira begitu ya. Intinya adalah kita bisa mengetahui masa masa elektron dari sini. Masa partikel dari sini. 203 unit. Ya. Oke, sekarang kita bahas siklotron dan sinkotron. Sinkrotron, ya, cyclotron dan sinkrotron. Describe how a cyclotron. Sketch indicate. Nah, apa bedanya siklotron sama sinkrotron? Prinsip dasarnya sama. Dua-duanya itu adalah alat yang digunakan dengan prinsip gerakan melingkar partikel dalam sebuah medan magnet secara tegak lurus, cuman penggunaannya berbeda. Sekarang kita bahas siklotron dulu. Nah, siklotron alat yang digunakan untuk mempercepat partikel. Sehingga ya ini untuk mempelajari sifat partikel ya. Jadi di sini misalkan ada sebuah sumber nih, sumber kemudian dipercepat ya, dipercepat elektron apa ion ini dipercepat dalam suhu medan magnet. Ya, prinsipnya gimana? Nah, di sini ya constant magnetic field
Jadi dipercepat sehingga ya kecepatannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, di sini ionnya ini akan dipercepat sesuai dengan yang kita inginkan sehingga pada saat sudah tentunya dengan perhitungan ya seberapa lama dia dipercepat sehingga dia memiliki energi tertentu. Nah, kemudian ionnya ini dilepaskan ke detektor ya. Bukan detektor, kolimator ya. Pada sebuah kolimator kemudian ditembakkan ke target. Nah, targetnya ini apa? Ya tergantung ya. Ini buat apa siklotronnya ini? Misalkan untuk mempelajari sifat sinar X misalkan. Maka yang dipercepat adalah elektron dan targetnya adalah logam yang bisa menghasilkan sinar X, tungsten misalkan. Ya, berarti berapa energi yang harus ditembakkan untuk menghasilkan sinar X dengan energi tertentu misalkan. Atau bisa juga target ini adalah orang yang sedang diterapi misalkan. Ya, di bidang kedokteran, diterapi atau sedang dideteksi penyakitnya. Ya, nah, jadi ini adalah diagramnya. Nah, ini prinsipnya adalah jadi setiap a uniform magnetic field is directed up from the plane of the page, circulating proton spiral outward within the hollow disc, gaining energy every time they cross the gap between the discs, gitu ya. Nah, jadi energinya naik terus ya, karena energi naik terus berarti dia kecepatannya makin makin besar ya. Jadi intinya sekulator ini adalah alat untuk mempercepat partikel sehingga partikelnya ini kita bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Juga bisa misalkan untuk mengionisasi zat biologi misalkan ya. Nah, terus sinkroton ini apa? Sinkroton adalah ya, kita baca a synchrotron is a large circular particle accelerator that produces bright light known as synchrotron radiation. Study matter and atomic and molecular level. Synchrotron radiation which made up X-ray, infrared, and ultraviolet. Nah, jadi penggunaannya berbeda. Kalau ini yang kita inginkan itu adalah sifat dari sifat dari radiasinya. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh sinkrotron ini yang kita inginkan. Apakah dia bisa berupa sinar X, infrared, atau ultraviolet ray. Nah, inilah ya. Tapi prinsipnya sama ya. Dia untuk mempercepat partikel juga, tapi dia penggunaan yang berbeda untuk membuat sinar X, infrared, dan ultraviolet. Oke, ini bagian yang terakhir, magnetic force on a current carrying wire. Jadi kalau misalkan ada sebuah kabel, ah, ini kabel yang mengantarkan arus listrik tertentu ya, saya ceritakan sedikit. Kalau misalkan di sini ada dua buah, ada dua buah pengantar, ya kabel misalkan, kabel. Kemudian, belum, bukan ini, salah salah. Ada satu buah kabel. Nah, kabel ini mengantarkan arus listrik, ya misalkan arahnya ke atas misalkan, dalam sebuah medan magnet. Nah, ini medan magnet. Nah, gitu kan. Nah, maka tadi ini kan mau muatan nih, muatan positif misalkan. Muatan positif yang dibawa oleh kabel ini tadi, misalkan ya. Maka eh, kabel ini gaya, jadi sebenarnya muatannya mengalami gaya listrik, gaya magnet ya, dengan arah kemana? Ke sana, gaya gaya listrik, gaya magnetnya, maksudnya. Ya, sana. Nah, iya betul ke kanan. Nah, jadi sebenarnya yang mengalami ini adalah back EV. Back EV. Ya.
V-nya ini apa? V ini adalah jarak yang ditempuh oleh partikel, ya. Jaraknya kita anggaplah L, misalkan. Partisinya dari sini sampai sini L, misalkan ya. Jarak yang ditempuh adalah L, panjang batangnya atau panjang pengantarnya. Persatuan waktu. Kalau kita susun ulang, di sini adalah B dikali Q per T dikali L. Q per T ini adalah arus listrik, jadinya bil, ya, bil. Nah, gaya ini kan adalah vektor. Nah, mana yang vektor? Yaitu I ini bukan vektor ya, arus listrik itu skalar. Yang sudah kita bahas. Berarti yang vektor adalah B dengan L-nya, ya. Dengan persamaan gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar berarus listrik di sekitar medan magnet dirumuskan sebagai I kali L kali kali B, di mana L dan B-nya adalah cross cross product, ya, L cross cross B, ya, cross seperti yang tadi, apa, I cross cross B vektor, ya. I gaya gaya magnetnya, ya, sama dengan ini I kali L dikali cross cross B, ini adalah gaya yang bekerja pada sebuah kawat berarus listrik di sekitar medan medan magnet seragam. Nah, misal di sini ada sebuah gambar arus listrik yang mengalir dalam sebuah penghantar. Kemudian ada gaya Lorentz. Jadi kita tahu nih arus listrik ini, ya, arus listrik ini kawatnya ada gaya Lorentz arahnya ke sini. Nah, kemana arah medan magnetnya? Kita balik berarti. Ini arus listrik. Oh iya, ini jempolnya jadi arah arus listrik, ya. Arah arus listrik, B ini arah medan magnet, dan telapaknya kita arahin ke sini, ke muka kita, ke sumbu Z. Ya, ke sumbu Z, berarti kita tahu medan magnet adalah ke arah Y negatif ke bawah. Ya, arah kanan, arah non kanan. Karena jempolnya jadi arah arus listrik. Kemudian torque and the current loop. Nah, karena tadi kan kita pelajari bahwa pada saat ada arus listrik yang mengalir di sebuah penghantar dan penghantar itu ada di dalam medan magnet, maka kawat penghantarnya akan mengalami gaya gaya magnet, ya, dengan arah yang sudah kita jelaskan. Nah, gimana kalau misalkan arus listriknya itu berupa dalam loop, ya. Nah, maka dia jadilah prinsip dinamo, dinamo, dinamo listrik, ya, dinamo listrik. Nah, jadi pada saat misalkan di sini ada kawat arus listriknya dengan arah seperti ini, ya, ini arah arus listriknya, maka kalau ada arah medan magnet ke sini, maka kawat ini mengalami gaya magnet arahnya vertikal ke atas, ya. Di sisi lain, kawatnya ini arus listriknya adalah ke sini, ya, maka akan mengalami gaya gaya magnet yang arahnya ke bawah. Nah, ini jadi torsi, atau kita bisa sebut sebagai momen momen gaya, ya, seperti yang tadi kita bahas bahwa momen gaya adalah torsi. Ini sama dengan F dikali R, ya, ya, ada keterangan F kali R. Nah, kalau di sini adalah pusatnya ini adalah R, di sini R, berarti ini adalah L, gitu kan, ya. Di mana momen torsinya adalah torsi totalnya adalah total adalah F kali R ditambah F kali R, ya. Ini ada gaya dan ini juga ada gaya, ini gaya dua gaya yang terpisah, ya. Berarti dua FR, atau kita bisa bilang F dikali L, di mana L-nya sama dengan dua R. Dua R itu dari sini sampai Pak, dua R. Dua R kan dari sini sampai sini sama dengan L, ya. Berarti torsinya sama dengan F dikali L. Nah, ini, ya.
Nah, jadi torsi sudah terakhir ya. Nah, jadi torsi yang ditimbulkan ya pada sebuah loop yang mengalir arus listrik dalam medan magnet ya, ini didorongnya sebagai N dikali PR kuadrat ya, karena dia mengalami berbagai macam jenis torsi. N ini karena dia ada berapa lilitan ya, ada arus listriknya, PR kuadratnya adalah luasnya ya. Jadi torsi sama dengan F kali L. F itu tadi apa? BQV. B BIL. B dikali I dikali L. Dikali L, maka jadi bil kuadrat. Nah, kalau ini bentuknya L kali L, nah, maka jadi luas. Ini luas ya. Jadi biak. Ini luas. Nah, kalau luasnya lingkaran ya jadi PR kuadrat. Di sini pakai PR kuadrat karena dianggap lingkaran. Sin theta. Sin tetanya. Karena antara B sama L tadi ada cross product. Jadi kalau kita pakai cross productnya, sama sama dengan biak kali sin theta. Kalau ini lingkaran berarti biak kuadrat. Ya, sin sin theta. Ya, ini adalah prinsip dasar dinamo ya, dinamo listrik. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.